Kejadian saat dia tenggelam di laut itu masih membekas di ingatan dan membuat Mike trauma. Mike tidak mengingat wajah anak yang ingin dia tenggelamkan, tapi dia masih ingat anak itu berkaos biru. 3, 2, 1. Hai my dearisti, terima kasih masih setia bersamaku. Bos tampan yang mati rasa, part 88. Mike, dia tidak mengerti kenapa dia bisa ada di situasi yang dia tidak tahu kapan dimulainya. Tapi dia sangat ingat setiap dia ada dalam masalah akan masuk pesan-pesan di pagernya apa yang harus dia lakukan. Saat dia masih SD, naik kelas, dia mendapat hadiah pager yang saat itu merupakan barang mewah. Ketika ada teman sekolahnya mengejek atau membuat masalah dengannya, pesan-pesan itu akan memprovokasinya supaya dia membalas dan menjadi pemenang. Dan itu menjadi kesenangan buat Mike. Dia tidak pernah memikirkan atau peduli pesan-pesan itu dari mana, dari siapa. Dia hanya merasa ada yang mendukung dan memperhatikannya. Di rumah, Mike merasa papa mamanya sudah tidak memperhatikan apalagi sayang padanya sejak kelahiran adiknya, walaupun Mike sudah menukar adiknya itu. Setiap dia ada masalah, dia akan cerita di pesan-pesan itu dan dia akan mendapat solusi dari balasan pesan-pesan itu. Dia sudah SMP saat mengikuti sekolahnya karyawisata ke pantai. Di pantai itu ada juga anak-anak SD dari sekolah lain yang berkaryawisata, termasuk juga anak-anak dari panti asuhan. Mike lebih suka bermain dan bergabung dengan anak-anak SD itu. Karena kalau di antara teman-temannya, Mike suka diledekin karena badannya yang lebih kecil dari teman-temannya. Sementara kalau dengan anak-anak SD itu, tentu saja badan Mike yang terlihat lebih besar dan anak-anak SD itu menghormatinya. Tidak lama sebelum waktunya mereka akan pulang, Mike mendapat pesan. Kalau kau ingin jadi pemenang seumur hidupmu, ada anak yang berkaos biru di tepi pantai. Dia sendirian. Ajak dia bermain dan berenang. Tenggelamkan dia. Itu isi pesannya. Walau Mike ragu, tapi dia sudah sangat percaya pada pesan-pesan yang selalu bisa membantunya. Mike mengikuti pesan itu. Dia mendekati anak yang berkaos biru itu yang sedang bermain sendirian dengan sikap akrab dan bersahabat. Mereka bermain-main lalu berenang. Setelah mereka berenang agak jauh, Mike pura-pura tenggelam. Anak berkaos biru itu otomatis membantu Mike. Gerakan-gerakan Mike seperti orang yang tidak bisa berenang. Tangannya seolah-olah memukul-mukul ke air, tapi lebih tepatnya memukul ke anak itu tanpa anak itu sadari. Tangan Mike menggapai leher anak itu seolah-olah ingin mencari pegangan. Mike mencekik leher itu. Anak itu yang menjadi sulit bernapas meronta dan melawan. Mereka berdua jadi lemas, tenggelam. Dua anak yang sedang berenang tenggelam, itu berita yang beredar. Mike ditemukan dan anak berkaos biru itu dinyatakan hilang. Mike jadi sangat trauma. Dia memusnahkan segala hal yang berkaitan dengan pesan-pesan itu, termasuk pager yang bisa jadi bukti. Anak berkaos biru itu ditemukan oleh si dokter kepala rumah sakit yang sedang memancing. Karena anak itu tidak mengingat apapun tentang dirinya, si dokter memberinya nama Andre. Mike trauma. Dia selalu ketakutan, tapi dia senang karena dia tidak mengingat wajah anak berkaos biru itu. Kata dokter yang merawat Mike, karena hal itu bikin Mike trauma, jadi otak dan memorinya menolak hal yang tidak ingin diingatnya. Yang ada di ingatannya hanyalah kaos biru. Itu sebabnya Mike selalu merinding setiap melihat orang yang memakai kaos biru. Mike tidak pernah punya barang ataupun baju yang berwarna biru. Mike sama sekali tidak pernah menyangka kalau anak berkaos biru itu adalah Andre, dokter yang sekarang berdiri di depannya. Mike merasa terancam, tapi dia percaya diri karena merasa yakin Andre bukan orang yang bisa melakukan hal-hal yang menakutkan padanya. Dokter ini orang yang baik yang merawat mamaku. Dia hanya berani mengancamku, menggertakku, tapi dia nggak bakal berani menyentuhku. Aku yang akan bertindak duluan, batin Mike. Aku tahu apa yang ada di kepalamu itu. Jangan mengujiku, bro. Sebaiknya kau jujur padaku.
Paling tidak jawab pertanyaanku, mengapa kau tahu Mar bukan anak Julio dan Mika? Itu saja untuk saat ini. Kata Andre membuat Mike merasa terpojok. Dia berbalik dan pergi dari room A5 itu. Andre membiarkannya. Hari ini batas akhir pinjaman Mike. Jatuh tempo jaminan 10% sahamnya di Dirgantara Company. Sudah kubilang, kau tak tahu sisi burukku bro, gumam Andre lalu menelpon pengacaranya. Jam 00 nanti malam, saham 10% itu secara otomatis akan berpindah pada Amara. Amara punya saham 65% sekarang di Dirgantara Company. Itu aman untuk Mark kembali mengambil alih Dirgantara Company. Andre yang sebelumnya tidak tahu asal-usulnya, sekarang ada di posisi sebagai anak Mika dan Julio. Sementara Mark yang menjadi tidak jelas asal-usulnya, Andre merasa bersalah. Aku akan merawatmu sampai benar-benar sembuh seperti Mark yang dulu. Dan aku akan mengembalikan Dirgantara Company padamu mas bro, batin Andre. Besoknya, Mike kalang kabut mendapat laporan dari pengacara tentang saham 10% yang sudah dieksekusi oleh Andre. Dia menelpon Andre tapi tidak aktif, Andre lagi di ruang operasi. Mike ke Rumah Putih menemui Mika, tapi tak diizinkan masuk oleh satpam. Siapa kalian berani-beraninya melarangku? Aku ingin bertemu ibuku, teriak Mike. Maaf pak, ini perintah dari Tuan Andre untuk tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa seizin dari Tuan Andre. Nyonya juga sedang tidak ada di rumah, kata Mike si pelindung Alana. Dia meraba sakunya yang ada kamera tersembunyi. Klik, klik, dan foto itu dia kirim ke teman-teman gelandangannya juga pada Alana. Foto Mike telah tersebar dengan diam-diam. Mike marah-marah karena tidak diizinkan masuk, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu menemui Maya di kantor Maya. Ada apa kak? Aku sangat sibuk sekarang, sambut Maya berusaha ramah seperti biasanya. Mana mama? Tanya Mike. Mama hari ini terapi di rumah sakit kak. Kalau mau bertemu mama, ke rumah sakit lah, dampingi mama. Hari ini Abel yang menemani mama, karena dokter Andre ada jadwal operasi. Kata Maya, tapi sudah ditinggal pergi oleh Mike. Maya merasa sedih. Walau sekarang dia tahu Mike bukan kakak kandungnya, tapi puluhan tahun dia jadi adik Mike. Puluhan tahun itu mereka tinggal bersama sebagai kakak beradik. Berhentilah serakah kak, kata Maya pelan dengan mata berkaca-kaca. Dia menelpon Abel, meminta Abel jangan membiarkan Mika bertemu dengan Mike. Mamanya itu belum tahu kalau Mike bukan anaknya, dan Mike pasti akan membujuk Mika untuk membantunya. Rumah, mobil, perhiasan, bahkan tabungan Mika sudah ludes buat Mike. Sekarang yang menjadi tanda tanya buat Maya adalah perusahaan papanya. Setaunya papanya punya perusahaan di Indonesia juga di Itali. Punya beberapa perusahaan, tapi kenapa jadi gelandangan? Maya memang tak tahu banyak karena Mike yang sudah memonopoli urusan perusahaan papanya, bahkan Mark pun tak boleh mencampuri. Setelah kecelakaan dan kematian Mark dulu, dia fokus mengurus ibunya dan ayahnya tidak pernah pulang, jadi Maya tidak tahu apa-apa. Dia pernah ke kantor papanya untuk minta bantuan dana buat pengobatan Mika. Jangankan uang, masuk di kantor itu pun tidak diizinkan. Maya takut bertanya pada Mike, dia berniat akan memberitahu Andre tentang perusahaan papanya itu. Maya tidak tahu kalau Andre sudah bergerak duluan menyelidikinya. Andre sudah mengerahkan informannya. Laptop di kamarnya penuh dengan email bertanda merah. Andre sibuk dengan email-email itu sebabnya dia meminta Mika sementara tinggal di Rumah Putih biar dia leluasa dan Mika tidak mengetahui apa yang dilakukan Andre. Mika pernah jadi partner crime-nya, jadi Andre sangat tahu ibunya itu pintar dan berjiwa detektif. Sementara Mike yang galau dan marah tak menemukan jalan keluar. Dia hanya bisa menelpon dan mengadu pada Om Pedro yang selalu hanya bisa berjanji akan membantu. Mike akhirnya mengirim pesan pada Andre, dia ingin bertemu dan meminta sahamnya dikembalikan dan akan digantikan dengan rumah yang dia tinggali, rumah Mark. Andre merasa sangat lelah, hari ini dia melakukan banyak operasi. Sekarang dokter kepala lebih banyak menjadwalkan Andre di ruang operasi. Andre kewalahan, dia sudah sangat sibuk di bagian kandungan juga di forensik sesuai dengan keahliannya. Dia juga sering diminta untuk membantu di bagian umum,
ditambah jadwal operasi yang padat. Andre protes. Cuma kamu satu-satunya dokter yang belum menikah, belum berkeluarga. Kamu yang lebih punya banyak waktu. Tidak ada istri yang protes seperti dokter-dokter lain. Saya sudah tua, hanya kamu yang bisa melanjutkan rumah sakit ini. Kau tahu aku tak menikah karena jam kerjaku di rumah sakit. Kalau kau protes, maka menikahlah, berikan saya cucu. Jadi jangan mengeluh, anggap ini latihan untukmu, kata dokter kepala rumah sakit. Andre tidak bisa membantahnya. Bukan karena Andre tahu rumah sakit itu akan jadi miliknya, tapi karena rasa sayang dan hormatnya pada orang yang sudah menolong nyawanya itu dan sudah membiayai Andre sampai bisa seperti sekarang. Andre sama sekali tidak ingin membantah dokter yang sudah dia anggap sebagai ayahnya itu. Andre makan pelan-pelan sambil memeriksa email-email di laptopnya. Dia merasa sunyi dan sendirian di rumahnya. Dia sudah terbiasa ada Mika. Andre merasa rindu pada Mika, tapi dia sangat lelah dan dia harus memeriksa info-info di email. Dia belum sempat ke Rumah Putih. Seperti ada kontak batin, video call dari Maya masuk. Andre tertawa dan menunjukkan makanannya pada Maya. Gail dan Abel anak Maya langsung berisik. Om Andre, itu pasti enak sekali, kirim dong, teriak Abel. Kalau aku mau puding buah buatan Om, itu enak sekali, celetuk Gail. Maya tertawa-tawa senang, dia dan Andre sama-sama suka memasak seperti Mika. Maya menyambungkan video call itu dengan Mika. Andre merasa sangat senang melihat partner crime-nya yang ternyata ibunya itu. Rindunya jadi terobati. Mereka sedang ngobrol ramai dan tertawa-tawa saat ada dering dan kode merah di laptop Andre. Itu tanda ada yang tidak beres di rumahnya. Dan sekian detik kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat keras menghancurkan rumah itu. Diiringi teriakan Maya dan Mika yang mendengar bunyi ledakan itu. Dan hanya tampak warna merah percikan darah di layar kamera handphone mereka, lalu hitam dan gelap. And now it takes me to the